Hey everyone, we're gonna talk about sejarah pemilu tahun 1955 sampai tahun 2019. Kami dari kelompok 1 yaitu Adnan Faris Naja, Angela Arlena Fareta, Trunakia Versa, Muhammad Rafi Putra, Nabila Fatihah, dan Wijaya Iwana Jati. Apa itu pemilu? Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Berikut adalah ringkasan sejarah pemilu di Indonesia dari awal sampai sekarang. Pemilu 1955. Pemilu 1955 merupakan pemilu yang tertunda karena faktor belum adanya undang-undang, tidak stabilnya keamanan, serta fokus pemerintah dan rakyat mempertahankan kedaulatan. Pemilu dilaksanakan 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan pemilihan anggota konstituante pada 25 Desember 1955. Pemilu ini adalah pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pemilu selanjutnya. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden di mana Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai dasar negara, serta penggantian konstituante dan DPR hasil pemilu dengan DPR-GR. Adapun kabinet yang ada diganti dengan kabinet gotong royong dan ketua DPR, MPR, BPK, dan MA diangkat sebagai pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Pemilu 1971. Pemilu kedua seharusnya dilangsungkan pada tahun 1958, namun baru berlangsung pada tahun 1971 karena masalah keamanan. Pemilu ini berlangsung untuk memilih DPR dan DPRD. Pemilu ini kemudian diikuti oleh sidang umum MPR pada bulan Maret tahun 1973 yang melantik Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi presiden dan wakil presiden. Pemilu 1977. Pemilu ketiga berlangsung pada tahun 1977 menandai dimulainya kegiatan pemilihan umum secara periodik tiap 5 tahun sekali. Pemilu ini dilaksanakan pada masa Orde Baru untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu ini dilaksanakan serentak pada 2 Mei 1977. Pemilu ini kemudian diikuti oleh sidang umum MPR yang melantik kembali Soeharto yang didampingi oleh Haji Adam Malik Batubaras menjadi presiden dan wakil presiden. Pemilu 1982, 1989, 1992, dan 1997. Setelahnya pada masa Orde Baru, kegiatan pemilihan umum secara periodik tiap 5 tahun. Pemilihan dilakukan untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD. Sementara presiden dan wakil presiden ditentukan dari hasil sidang umum MPR. Selama masa pemilu ini, Golkar selalu memenangkan suara terbanyak. Dalam sidang umum MPR, Soeharto juga kembali terpilih menjadi presiden yang membuatnya terus menjabat selama 32 tahun. Walau begitu, wakil presiden yang mendampingi setiap periode berganti mulai dari Umar Wira, Hadi Kusuma, Sudarmono, Tri Sutrisno hingga B.J. Habibie. Pemilu 1999. Digulingkannya pemerintahan Presiden Soeharto membuat pemilu dipercepat. Dari yang semula dijadwalkan pada tahun 2002, terpaksa dilangsungkan pada tahun 1999. Pemilu yang berlangsung pada 7 Juni 1999 menjadi sejarah pemilu pertama di masa reformasi. Dari 48 partai tersebut, hanya 21 partai yang mendapatkan kursi di DPR, dan PDIP keluar sebagai pemenang mayoritas suara. Kemudian dari hasil sidang umum MPR, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi presiden dan wakil presiden yang terpilih. Pasangan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri kemudian diganti oleh pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hamzah Has dari Sidang Istimewa MPR RI 23 Juli 2001. Pemilu 2004. Pada pemilu 2004 kembali tercatat sejarah baru di mana presiden dan wakil presiden bisa dipilih langsung oleh warga negara Indonesia. Sistem baru ini berlangsung dengan dibentuknya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, yaitu KPU. Pelaksanaannya adalah pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 5 April 2004 dilanjutkan dengan pemilu presiden 5 Juli 2004 putaran 1 dan 20 September 2004 putaran 2. Pelaksanaan pemilu 2004 dilakukan bertahap dengan 24 partai politik sebagai peserta. Pemilu 2004 memperlakukan sistem electoral threshold sebesar 3% perolehan suara pemilu 1999. Hasil pemilu 2004 menyatakan Golkar keluar menjadi pemenang, sementara Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Pemilu 2009. Pemilu 2009 dilakukan dengan metode yang sama dari tahun sebelumnya dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah penggantian ketentuan electoral threshold pada pemilu sebelumnya dengan parliamentary threshold sebesar 2,5%. Pelaksanaannya adalah pemilu DPR, DPD, DPRD. Dilanjutkan dengan pemilu presiden pada 8 Juli 2009. Pemilu ini diikuti 38 partai dengan 9 partai yang lolos parliamentary threshold.
Lalu presiden dan wakil presiden yang terpilih pada saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Pemilu 2014. Pemilu 2014 pelaksanaan adalah pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2014 dalam negeri dan 30 Maret sampai 6 April 2014 luar negeri. Sementara pemilu presiden dilaksanakan satu putaran pada 9 Juli 2014. Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai, hanya 10 partai yang memenuhi parliamentary threshold sebesar 3,5% perolehan suara. Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Pemilu 2019 dilaksanakan pada 17 April 2019, diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Adapun 7 partai meraih suara di bawah ambang batas parlemen. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2019. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, and share this video. Bye everyone!